Selamat siang anak Bapak semuanya. Bapak doakan semua anak Bapak dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Kenapa Bapak doakan seperti itu? Karena cuaca sekarang sangat tidak menentu. Pagi hujan, malam hujan, siangnya malah terik. Gitu. Ya. Jadi kita harus selalu menjaga imun tubuh kita ya, Nak, ya. Kalau Bapak biasanya menjaga imun tubuh kita itu dengan dua cara. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi. Yang kedua adalah seringlah berolahraga. Banyak olahraga yang tidak membutuhkan alat dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Bahkan ada yang gratis, tidak berbiaya. Seperti berjalan kaki, ya berlari. Itu kan tidak membutuhkan biaya ya. Nah, jadi sebisa mungkin lakukan olahraga di pagi hari, kemudian ingat makan makanan yang bergizi ya. Nah, pembelajaran kita hari ini itu ada kaitannya dengan pembelajaran mengenai pembelajaran kita yang kemarin. Nah, pembelajaran kita kemarin itu kan mengenai Microsoft Excel, tepatnya pada rumus fungsi if. Gitu ya. Kemarin kita sudah memberikan contoh dan sesuai janji saya atau janji Bapak pada hari ini atau pada pertemuan ini, kita akan membahas contoh-contoh yang berkaitan dengan rumus fungsi sekaligus mengingatkan kembali apa itu rumus fungsi if. Kenapa? Karena rumus fungsi if itu sangat-sangat diperlukan dalam melakukan suatu tes logika. Ya, Bapak di sini memberikan 3 contoh rumus fungsi if. Satu soal yang wajib dikerjakan oleh anak Bapak semuanya dan menjawabnya di forum komentar. Oke. Nah, kita akan membahas rumus fungsi if lanjutan pada Microsoft Excel. Rumus fungsi if. Sebenarnya rumus fungsi if itu dibagi dua. Rumus fungsi if nggak hanya satu, dibagi dua. Ada namanya rumus fungsi if tunggal, ada namanya rumus sangkar if atau nest if. Perbedaannya adalah jika rumus fungsi if tunggal itu hanya melibatkan dua buah keputusan, benar atau salah. Bagaimana kalau misalnya jawabannya lebih dari dua? Contohnya, jika 90 sampai 100 maka nilainya adalah A. Jika 80 sampai 90 nilainya adalah B. Jika 70 sampai 80 nilainya adalah C. Nah, itu kan terdapat 3 keputusan, 3 buah jawaban. Kalau gitu, apakah bisa menggunakan rumus fungsi if tunggal? Tentunya tidak. Maka dibutuhkan rumus sangkar if atau nest if. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sangkar if atau nest if. Untuk di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai rumus fungsi if tunggal. Nah, sesuai dengan janji Bapak, kita akan membahas mengenai contoh rumus fungsi if tunggal. Yang pertama, kita diberikan contoh kasus seperti ini. Johnny ditugaskan untuk membedakan angka genap dan ganjil pada 1000 data yang diberikan. Data tersebut awalnya ingin dikerjakan secara manual, yaitu satu persatu. Namun, waktu yang diberikan hanyalah 30 menit saja untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Dapatkah Johnny menyelesaikan tugas yang diberikan? Berikut tampilan tugas yang harus dikerjakan Johnny. Inilah tampilan Excel-nya. Kalau kita perhatikan di sini, Bapak hanya screenshot nomor 1 sampai 22 saja ya. Sebenarnya datanya ada 1000. Namun, karena batasan scrollbar hanya bisa menunjukkan maksimum 23, maka hanya itulah yang ditampilkan. Oke, di sini nomor 1 sampai 22. Angkanya ada angka 23, 328, 110, 518, 578, 28, 422, 165, 977, 446. Sebenarnya kalau datanya hanya sampai 20, bisa dilakukan secara manual, kan gitu ya. 23 tuh ganjil, 328 itu genap, 110 itu genap, 518 itu genap, 578 itu genap, 28 itu genap, 422 itu genap. Kan biasa bisa dilakukan secara manual. Tapi kalau angkanya sampai 1000 dan waktunya hanya 30 menit saja, itu sangat-sangat menyulitkan kalau dilakukan secara manual. Bahkan hampir tergolong mustahil untuk dikerjakan dalam waktu 30 menit saja. Seberapa cepat pun kamu, 30 menit untuk mengerjakan 1000 data yang diberikan itu tergolong sangat-sangat mustahil ya. Oleh karena itu kita dibantu dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah,
Sekarang pertanyaan kita atau logika di kepala kita adalah bagaimana cara kita membedakan angka tersebut adalah angka ganjil atau angka genap? Angka yang di mana, Pak? Angka yang di sel B pastinya. Jadi intinya untuk menentukan dia ganjil atau genap itu sel B ini harus berisi dulu. B mulai dari B2 sampai seterusnya itu harus terisi dulu. Jika tidak ada angkanya, ya kita nggak akan bisa tahu tuh bilangan ganjil atau bilangan genap. Itu permasalahan pertama. Dan tentunya itu sudah terjawab. Kenapa? Karena di sel B2 sampai dengan sel B23 itu sudah ada nilainya. Jadi itu bukan jadi suatu permasalahan lagi. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah bagaimana komputer bisa mengetahui bahwa saja angka 23 itu adalah bilangan ganjil atau angka 23 itu adalah bilangan genap. Bagaimana komputer bisa mengenal itu? Bilangan ganjil atau bilangan genap? Tentunya kita harus berpikir, apa yang membedakan antara bilangan ganjil dengan bilangan genap? Pastinya, bilangan genap itu kalau dibagi 2, sisanya adalah 0. Mau bilangan genap berapapun, seandainya dibagi dengan 2, maka sisa baginya itu cuma 0. Gak akan ada lagi sisa bagi yang lain. Nah, dari situlah kita mendapat suatu ilham bahwa saja sisa bagi bilangan tersebut dengan angka 2 haruslah bernilai 0. Nah, di pertemuan semester ganjil, Bapak sudah mengajarkan bagaimana cara mencari sisa bagi. Jadi, apa sih langkah-langkah yang dilakukan oleh Johnny? Dan slide berikutnya. Langkah pertama, Johnny harus membuat flowchart terlebih dahulu untuk memetakan rumus fungsi if. Pastinya, Johnny harus menggunakan rumus fungsi if. Langkah kedua, buatlah rumus fungsi if-nya. Nah, Johnny mulai nih membuat flowchart-nya. Kita perhatikan flowchart yang dibuat oleh Johnny. Oke, mulai dari start, kemudian sel B. Ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, sel B ini wajib terisi. Jika tidak terisi, pasti kita tidak bisa menentukan yang mana bilangan ganjil dan yang mana bilangan genap. Itu langkah pertama. Kemudian, apakah sel B mod 2 sama dengan 0? Nah, inilah yang kemarin Bapak jelaskan. Bahwa saja sisa bagi itu adalah modulus pada Microsoft Excel. Ya, modulus disingkat dengan mod. Artinya, bilangan tersebut jika di mod 2 sama dengan 0, maka ya, jika pernyataan tersebut benar atau iya, maka muncullah kata genap. Namun jika tidak, muncullah kata ganjil. Nah, seperti itu. Oke, untuk pembahasan mod, Bapak anggap siswa Bapak sudah mengerti di semester ganjil. Ya, Bapak anggap sudah mengerti semua semester ganjil. Jadi Bapak tidak menjelaskan begitu dalam mengenai mod atau modulus. Setelah ini, apa sih rumus fungsi if yang dibuat oleh si Johnny? Nah, kita ambil sampel. Ya, kita ambil sampel. Karena data di F kan banyak. Kita ambil sampel yang paling gampang itu adalah sampel B2. Ya, sel B-nya itu kita anggap saja adalah sel B2. Kalau begitu, rumus if-nya adalah sama dengan if B2 mod 2 sama dengan 0, genap, ganjil. Ingat, karakter itu harus dimulai dari petik buka dan diakhiri oleh petik tutup, petik 2 tutup. Dari sini dapat diketahui bahwa jika bilangan B2 habis dibagi 2 atau bilangan pada sel B2 jika dibagi 2, sisanya sama dengan 0, maka muncullah bilangan genap. Jika tidak, muncullah bilangan ganjil. Nah, rumus ini diterapkan pada sel B2. Berikutnya, Johnny hanya perlu mendrag atau mendorong rumus tersebut sampai ke data 1000. Selesai sudah tugas yang dikerjakan oleh Johnny. Saya rasa atau Bapak rasa 30 menit itu pun berlebih ya. Itulah cara menjawab kasus dari Johnny. Nah, kita akan lanjut ke kasus kedua. Contoh rumus fungsi if tunggal. Jonathan ditugaskan untuk membedakan angka yang lebih besar dari 500 dan lebih kecil dari 500 pada 1000 data yang diberikan.
Jonathan diberikan waktu 20 menit saja untuk mengerjakan tugas tersebut. Jonathan hanya diberikan data berupa Microsoft Excel. Dapatkah kamu membantu Jonathan untuk menyelesaikan tugas tersebut dalam 20 menit saja dengan menggunakan Microsoft Excel dan rumus if? Pastinya, if yang digunakan di sini adalah if tunggal. Karena cuma dua pilihan, lebih besar dari 500 atau lebih kecil dari 500. Dan langkah-langkah yang dilakukan Jonathan ini tidak berbeda jauh. Ya, tidak berbeda jauh dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Johnny. Kita perhatikan, data apa yang diterima oleh Jonathan? Data pada Excel yang diterima oleh Jonathan itu di sel A itu berupa nomor, ya. Di kolom A itu berupa nomor 1 sampai 22. Itu maksimumnya yang bisa Bapak screenshot, ya. Kemudian angkanya ada 831, 682, 549 dan bla 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 sampai 450 itu yang tampil. Jelas kalau di datanya cuma 20, kita bisa tahu angka tersebut lebih besar dari 500 atau tidak. Begitu. Contoh 831, angkanya kan lebih besar dari 500. Maka muncullah angka yang lebih besar dari 500 pada sel C2. Nah, kalau misalnya C7 146, maka kita tahu 146 itu adalah lebih kecil dari 500. Maka muncullah pesan lebih kecil dari 500. Seperti itu. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Jonathan? Jonathan harus membuat flowchart terlebih dahulu untuk memetakan rumus fungsi if. Karena Jonathan dianggap pemula, jadi dia mengerjakannya dengan menggunakan flowchart dulu. Kemudian, buat rumus fungsi if-nya. Inilah flowchart-nya. Kita perhatikan. Pada saat start sel B, ya jelas. Kenapa? Karena sel B atau angka tersebut harus tersedia dulu sebelum menentukan apakah angka tersebut lebih besar 500 atau tidak. Ingat, sel B harus berisi dulu. Kemudian, setelah sel B berisi, apakah sel B lebih besar 500? Tanda lebih besarnya itu sama dengan operator pada matematika atau simbol pada matematika. Lebih besar simbol pada matematika. Ya. Nah, jika benar sel B-nya itu lebih besar dari 500 atau jika iya, maka muncullah pesan angka yang lebih besar dari 500. Namun jika tidak, muncullah pesan angka yang lebih kecil dari 500. Setelah membuat flowchart ini, maka tugas dari Jonathan hanya membuat rumus fungsinya saja. Apa sih rumus fungsinya? Rumus fungsi if tersebut adalah kita ambil sampel masih B2. Ya, kita masih ambil sampel di B2. Karena sel B itu banyak, ada B2, B3, B4 sampai seterusnya. Kita ambil satu contoh saja, yaitu di B2. Nah, rumus fungsi if yang digunakan adalah sama dengan if, buka kurung B2, lebih besar 500. Titik koma, tanda petik 2 buka, angka yang lebih besar dari 500. Tutup petik 2. Angka yang lebih besar dari 500 itu adalah jika jawabannya ya. Titik koma, tanda petik 2 buka, angka yang lebih kecil dari 500. Tutup petik 2, tutup kurung. Angka yang lebih kecil dari 500 itu adalah jawaban jika tidak. Oleh karena itu, dengan menggunakan rumus ini, Jonathan dapat mengerjakan tugas yang diberikan bahkan dalam kurun waktu yang kurang dari 20 menit. Ya. Bagaimana dengan data-data lainnya, Pak? Jonathan hanya perlu mendrag rumus tersebut ke data terakhir. Secara otomatis, komputer akan menilai apakah angka di B di sebelahnya lebih besar dari 500 atau tidak. Jika seandainya lebih besar dari 500, maka muncul pesan angka yang lebih dari 500. Jika lebih kecil dari 500, maka muncul pesan angka yang lebih kecil dari 500. Itulah cara Jonathan mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, itu pada kasus kedua. Bagaimana dengan kasus ketiga? Contoh rumus fungsi if tunggal. Krisanta ditugaskan untuk mengambil dan mengolah data jenis kelamin dari kode siswa. Dari data tersebut sudah ada di komputer dalam bentuk Microsoft Excel. Jika huruf di belakang kode siswa adalah L, maka jenis kelamin siswa tersebut adalah laki-laki. Jika huruf di belakang kode siswa adalah P,
maka jenis kelamin siswa tersebut adalah perempuan. Krisanta dapat mengerjakan tugas hanya dalam waktu 10 menit saja. Dapatkah kamu menebak bagaimana Krisanta menjawab tugas tersebut? Ya jelas, karena pilihannya cuma dua, laki-laki atau perempuan, pasti Krisanta menggunakan rumus fungsi if. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, yang perlu kali kita tahu adalah apa sih data yang diterima oleh Krisanta. Kita lihat data yang diterima Krisanta. Datanya itu masih sama, ada sekitar 1000 data siswa. Mulai dari nomor di A2 sampai dengan A23 itu adalah nomor. Di kolom B adalah nama-nama siswa. Di kolom C, kita fokuskan diri pada di kolom C. Kenapa? Karena untuk menentukan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan itu bergantung dari huruf terakhir di kode siswa. Artinya pikiran kita tertuju pada kode siswa. Kita perhatikan huruf terakhir di siswa atau yang bernama Aditya itu adalah huruf L. Secara manual pun kita bisa menjawab jenis kelamin Aditya adalah laki-laki. Kita perhatikan di sel B3. Di sana kalau Bapak perhatikan namanya adalah Aziza. Di kode siswa tersebut berakhiran huruf P. Secara manual pun Bapak bisa menjawab Aziza adalah perempuan. Namun untuk 1000 data sangat-sangat susah atau sangat sukar dikerjakan hanya dalam 10 menit saja dan harus tuntas. Oleh karena itu Krisanta menggunakan rumus fungsi if. Namun karena Krisanta masih pemula, maka langkah pertama yang dilakukan oleh Krisanta adalah ini Krisanta ya, bukan Jonathan, ini Krisanta. Krisanta harus membuat flowchart terlebih dahulu untuk memetakan rumus fungsi if. Kemudian buat rumus fungsi if-nya. Oke, Bapak ulangi lagi. Untuk langkah pertama itu bukan Jonathan, melainkan Krisanta. Nah, jadi apa flowchart yang dibuat oleh Krisanta? Ternyata inilah flowchart yang dibuat oleh Krisanta. Start. Mulai dari sel C. Jelas, sel C itu berisi kode siswa. Jadi harus terisi dulu kode siswanya. Jika kode siswa tidak terisi, otomatis kita nggak bisa menentukan dia laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian muncul pertanyaan. Sebelah kanan dari sel C, kita anggap sama dengan si L. Jika iya, di sebelah kanan dari C itu sama dengan L, maka muncullah laki-laki. Jika bukan L, pilihannya cuma perempuan, kan seperti itu. Ya, jadi kalau pilihan jawaban ya, muncul pesan laki-laki. Jika pilihan jawaban tidak, muncul pesan perempuan. Dari flowchart ini, kita dapat tarik kesimpulan bahwa rumus if tersebut adalah rumus if sama dengan if buka kurung right. Kenapa right? Karena pada Excel, untuk mengambil karakter terakhir, itu menggunakan rumus right. Atau mengambil karakter yang letaknya di sebelah kanan menggunakan rumus right. Kita ambil sampel lagi. Kolom pada C itu adalah kolom kode siswa. Tentunya kode siswa tersebut tidak hanya satu, banyak. Mulai dari C2, C3, C4, C5, dan seterusnya. Kita ambil sampel adalah di C2. Oke, C2 titik koma 1. Kenapa titik koma 1? Karena yang diambil dari sebelah kanan hanya satu karakter saja. Atau yang diambil di akhir dari kode siswa hanya satu karakter saja. Sama dengan tanda petik 2L, tutup petik 2. Jadi kita ambil sampel itu adalah si L. Ya, boleh anak Bapak itu mengubahnya menjadi P, boleh. Jika seandainya benar right C2 titik koma 1 tutup kurung sama dengan tanda petik 2 L tutup petik 2, maka muncullah pesan laki-laki. Nah, laki-laki harus letaknya di tengah. Tanda petik laki-laki, tanda penghubung laki, tutup tanda petik 2 titik koma. Seandainya right C2 titik koma 1 bukanlah si L, maka muncul pesan perempuan. Perempuan harus dimulai dari tanda petik 2 dan diakhiri oleh tanda petik 2. Dengan rumus inilah Krisanta bahkan hanya waktu 10 menit saja bisa mengerjakan semua tugas yang diberikan.
1000 data tersebut hanya dalam waktu 10 menit saja pun tuntas dikerjakan oleh Krisanta. Itulah cara mengerjakan rumus fungsi if tunggal. Artinya, rumus fungsi if tunggal itu hanya melibatkan dua keputusan saja. Jika ya, hasilnya apa? Jika tidak, hasilnya apa? Jika ya, jawabannya selalu letaknya di tengah. Jika tidak, jawabannya itu letaknya di akhir. Atau dengan bahasa formalnya adalah jika pilihan tersebut adalah benar atau ya, maka pernyataan ya tersebut harus terletak di tengah-tengah rumus fungsi if. Namun, jika pernyataan tersebut bernilai salah atau tidak, maka diakhiri oleh pernyataan yang salah pada rumus fungsi if-nya. Jadi rumus fungsi if jika pernyataan tersebut salah, letakkan di posisi terakhir. Oleh karena itu, setelah kita membahas ketiga soal ini, Bapak ada satu soal yang berharap sekali anak Bapak menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut bukan pertanyaan yang sukar ataupun susah. Jika kamu menyimak apa yang Bapak jelaskan di contoh soal hari ini, contoh soal pertama sampai dengan contoh soal ketiga, tentunya tidak ada masalah untuk mengerjakan tugas yang Bapak berikan ini. Apakah itu? Soal fungsi if tunggal. Kamu ditugaskan untuk mengambil data tempat lahir siswa yang letaknya berada di akhir kode siswa. Jika 3 huruf di akhir kode siswa adalah MDN, maka siswa tersebut lahir di kota Medan. Namun jika 3 huruf di akhir kode siswa adalah PST, maka siswa tersebut lahir di kota Pematang Siantar. Kamu hanya diberi waktu 30 menit untuk mengerjakan 10.000 data keseluruhan siswa. Jika tidak selesai, maka nilai kuismu selama seminggu dianggap 0. Bagaimanakah kamu mengerjakannya? Tentunya, di sini Bapak hanya memberitahu bahwa saja realitanya tidak mungkin Bapak akan memberikan nilai kuismu 0 selama seminggu ini. Ini hanya pada soal saja, nak. Tujuannya adalah agar anak Bapak itu mau mengerjakan soal fungsi if tunggal yang Bapak berikan ini. Sehingga melatih dirimu untuk membiasakan diri mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan if tunggal. Tentunya kamu tidak akan bisa mengerjakan ini tanpa ada datanya yang lengkap. Untuk mempermudah pekerjaanmu, Bapak akan menampilkan data yang ada pada Microsoft Excel. Lampiran Microsoft Excel. Inilah data yang ada pada Microsoft Excel. Perhatikan, di kolom A itu semua adalah berupa nomor. Di kolom B itu adalah nama siswa. Sedangkan di kolom C itu adalah kode siswa. Perhatikan di belakang ada penulisan MDN dan PST. Contohnya, pada siswa bernama Aditya, kode siswanya adalah SMP, tanda penghubung, 8502, tanda penghubung, MDN. Artinya, secara manual pun kita bisa menjawab bahwa saja si Aditya itu lahir di kota Medan. Nah, begitu juga dengan siswa yang bernama Rapikoh yang letaknya ada di B5. Kode siswanya adalah SMP, tanda penghubung 3023, tanda penghubung PST. Jelas di sini diketahui bahwa saja Rapikoh tersebut lahir di kota Pematang Siantar. Dengan data yang Bapak berikan ini, dapatkah anak-anak Bapak itu membuat flowchart dan rumus fungsi if-nya? Bapak tunggu jawabannya di forum komentar. Kesimpulan yang bisa Bapak tarik adalah rumus fungsi if itu sangat-sangat penting. Rumus fungsi if adalah dasar dari rumus fungsi logika. Nah, kalau logika tersebut berarti melibatkan keputusan. Keputusan itu memiliki dua pilihan, keputusan yang benar atau keputusan yang salah. Oleh karena itu, rumus fungsi if itu juga memiliki dua pilihan, pilihan benar atau pilihan salah. Nah, rumus fungsi if itu dibagi menjadi dua jenis, rumus fungsi if tunggal dan rumus fungsi if sangkar.
atau next if. Tentunya kedua tersebut memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Jika hanya terdapat dua pilihan jawaban saja, maka dengan menggunakan rumus fungsi if tunggal sudah bisa menyelesaikan soal kasus tersebut. Namun, jika pilihannya tersebut lebih dari dua, maka mau tidak mau kita harus menggunakan sangkar if atau next if. Itulah kesimpulan yang bisa Bapak tarik pada pertemuan hari ini. Oke, di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai apa itu next if. Next if tentunya bukan pelajaran yang susah jika kamu sudah mengerti mengenai if tunggal. Oleh karena itu, sering-seringlah berlatih mengenai rumus fungsi if tunggal. Demikian yang bisa Bapak jelaskan pada pertemuan hari ini. Jangan lupa menjawab pertanyaan Bapak pada materi. Selalu aktif di komentar, selalu jaga kesehatan ya nak ya. Oke, Bapak akhiri dengan mengucapkan selamat siang dan harus semangat terus untuk belajar daring. Berikut Bapak lampirkan, inilah kode untuk mengerjakan tugas yang kamu jawab di kolom komentar. Nah, inilah lampiran Microsoft Excel-nya yang kamu kerjakan nanti. Di sini ada nomor mulai dari A2 sampai dengan A23, ada B2 sampai dengan B23, ada kode siswa. Ya, kita perhatikan di sini SMP